Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 tanda setelah pergi mantan akan pulang sendiri ke rumahmu. Ya. Jadi ketika mantan pergi, banyak sekali orang yang larut di dalam kesedihannya. Ya. Seakan-akan bahwa mantan ini akan pergi selamanya. Tidak pernah memikirkan dia lagi dan tidak akan pernah membutuhkannya lagi. Padahal sesungguhnya ketika mantan pergi, kita tahu persis berapa lama dia akan pergi dan kenapa dia akan kembali kepada kita. Ya. Jadi ada 2 tanda. Yang pertama ya, kita tahu persis bahwa sesungguhnya mantan ini adalah orang yang tidak mandiri. Selama bersama kita, apapun kebutuhannya, kita yang memenuhi. Mau kemanapun dia, kita yang menemani, kita yang mengantarkan, kita yang menjemputkan. Ketika dia harus memilih sesuatu, itu pun sangat tergantung kepada kita. Dia tidak pernah bisa memilih sesuatu sampai kita membantu dia untuk memilihkan. Ya, dia belum tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik di dalam hidupnya, sehingga sesungguhnya hidupnya itu sangat tergantung kepada kehadiran kita. Sehingga ketika dia pergi, dia akan kebingungan di sana ya. Karena selama ini semuanya ada kita yang memenuhi seluruh kebutuhannya, dan sekarang dia harus berusaha untuk memenuhi segala sesuatunya sendirian. Yang terjadi apa? Yang terjadi dia akan bingung di dalam menjalani kehidupannya. Dan itulah yang kemudian akan membuat dia mulai berpikir untuk kembali kepada kita. Semakin susah hidupnya, semakin besar keinginannya untuk segera kembali bersama kita lagi. Nah, kemudian yang kedua ya, ketika mantan pergi dengan orang ketiga, yang namanya orang ketiga ya, merebut seseorang yang sudah bersama orang lain, merebut seseorang yang sudah menjadi milik orang lain. Jadi orang ketiga itu kan tidak ada yang baik ya. Kenapa? Nggak ada yang baik ya, karena merebut seseorang yang sudah menjadi milik orang lain. Maka ya, orang ketiga yang seperti ini, ketika dia melihat ada sesuatu, ada seseorang yang lebih menarik lagi, maka mudah saja bagi dia untuk melepaskan mantan, berpaling kepada seseorang yang menurut dia jauh lebih menarik daripada si mantan tadi. Ya, nah. Tapi sebelum kita lanjutkan lagi pembahasannya, jangan lupa ya yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Seluruh komen, teman-teman yang rajin nulis komen, semuanya komennya saya baca ya. Banyak yang curhat ya, yang sedang bersedih dan seterusnya. Saya doakan semoga Allah memberikan kekuatan hati kepada Anda untuk melampaui fase ini, sehingga Anda bisa segera bangkit lagi. Yang minta didoakan agar bisa segera kembali bersama dengan mantannya lagi,
saya doakan semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada Anda, memberikan pertolongan kepada Anda untuk bisa kembali bersama dengan mantan yang Anda cintai. Ya, nah kita lanjutkan lagi ya. Jadi orang ketiga yang tidak baik, pada akhirnya dia pun akan meninggalkan mantan, mengkhianati mantan. Seperti ketika mantan mengkhianati kita demi orang ketiga. Orang ketiga juga akan mengkhianati mantan. Seperti halnya mantan pernah mengkhianati kita. Karena di dalam benak orang ketiga, pokoknya tidak ada kata puas ya. Selama ada kesempatan untuk mendapatkan yang lebih baik dan lebih baik lagi, akan dia lakukan. Di dalam hatinya tidak ada yang namanya kesetiaan. Yang penting kenikmatan hidup, ya. Nah, dan tidak perlu kita capek-capek untuk mencari mantan. Ketika mantan dikhianati, dia rapuh, maka satu-satunya pilihan bagi dia adalah kembali dan datang ke kehidupan kita lagi. Nah, yang penting sekarang dilakukan adalah terus berdoa agar mantan sadar ya. Sadar untuk kembali kepada kita, menyadari bahwa kita adalah pilihan yang terbaik untuknya. Karena itu di dalam sebuah hadis kita diajarkan untuk selalu sabar di dalam berdoa. Karena orang yang sabar di dalam berdoa itu adalah orang-orang yang doanya terkabul. Ya, maka di dalam hadis kita diajarkan yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajib li. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa, yaitu orang tersebut berkata, aku telah berdoa kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Jadi ketika mantan pergi bersama orang ketiga, kita tidak usah tergesa-gesa, tidak usah khawatir berlebihan ya. Yang penting kita lakukan sekarang adalah terus berdoa. Ketika kita masih terus berdoa, maka mantan insya Allah dengan izin Allah akan kembali kepada kita. Teruslah memohon pertolongan Allah. Insya Allah dalam waktu dekat mantan akan menyadari bahwa kembali kepada kita adalah pilihan yang terindah di dalam hidupnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.